Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman pencinta bonsai di seluruh Indonesia. Bertemu kembali dengan saya Rizal Bonsai Lumajang. Kali ini eh, saya ini bukan review tapi melainkan mengabadikan pekerjaan di salah satu koleksi saya karena barang ini sudah tidak perlu direview sebab tidak akan merubah pohon ini dan hanya apa ya eh, membuat suatu dokumen tentang pohon ini waktu kita bagaimana perjalanan pohon ini. Pohon ini dulu kecil teman-teman. Setelah itu saya tempel sampai sedemikian rupa sehingga pohon ini bisa menjadi sangat besar sekali seperti saat ini. Ini lingkarnya mungkin ada sekitar 3 meter teman-teman. Adalah sekitar kurang lebih 3 meter. Sangat jumbo sekali. Dan tempelannya ini sudah sangat menyatu. Hanya sebagian saja yang belum menyatu. Bisa di zoom tempelan ini keliling sudah hanya ini saja yang belum teman-teman. Kurang begitu menyatu karena ini baru tempelan, baru sekitar 4 bulan, kalau yang lain sudah menyatu. Nah, untuk pemeliharaan pohon ini, jadi saya buat vlog ini biar perjalanan pohon ini jadi ada ada memorinya teman-teman. Sebab pohon ini saya bikin sudah 2 tahun teman-teman. Jadi ini proses 2 tahun. Sebesar ini proses 2 tahun teman-teman. Jadi kalau kita bisa membuat pohon itu lebih besar dan bagus, kenapa tidak? Jadi tidak harus pohon itu ori, satu pohon teman-teman. Kita tempel, kalau jadi juga sudah bagus juga. Sebab asalkan cara nempelnya itu harus menggunakan ilmu teman-teman. Tidak asal nempel seperti ini. Ini dulu cabang ini tidak ada teman-teman. Cabang ini tidak ada, saya tempel cabang ini. Ini tempelan teman-teman, cabang ini tempelan, semua tempelan. Jadi pohon ini modifikasi, lebih tepatnya modifikasi. Jadi kalau pohon sebesar ini secara normalnya mungkin butuh waktu antara ya sekitar 20 tahun lebih teman-teman untuk membesarkan pohon seperti ini. Dan ini saya buat hanya dengan 2 tahun lebih teman-teman. Ini 2 tahun lebih sudah segini percabangannya. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk subscriber saya. Dan untuk yang belum subscribe, eh, alangkah baiknya teman-teman saya minta tolong subscribe, like, komen, dan share channel ini. Biar kita bisa-bisa sama belajar di channel ini. Dan untuk proses kali ini saya akan mengontrol cabang-cabang yang tidak perlu. Jadi cabang yang waktunya dibuang teman-teman, dan waktunya dipelihara ya dipelihara. Sebab apa? Kalau semua cabang dipakai nanti pertumbuhannya lambat teman-teman. Oke, kalau gitu kita ikuti proses rehab atau mengontrol percabangan, perakaran, dan seluruhnya untuk ini teman-teman. Ayo. Nah, ini cabang nanti kan rencananya di depan teman-teman. Bisa di zoom. Cabang ini rencananya di depan. Jadi kalau di depan ini sudah cukup pembesarannya. Sekitar ini teman-teman. Ini sekitar lebih besar dari lengan saya. Sudah cukup pembesarannya. Jadi sudah waktunya ini diganggu. Yaitu dipotong teman-teman. Kita potong ini biar tidak tambah besar.
Mulai deh. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, kenapa ini saya potong? Karena cabang ini kayaknya sudah cukup untuk cabang yang di depan teman-teman, cukup. Jadi yang perlu pembesaran cabang satu ini sama ini teman-teman. Kalau ini tidak dipotong teman-teman ya, maka yang lain ini akan terhalang dengan ini teman-teman. Jadi kambium itu banyak dimakan ini, sedangkan yang lain ini butuh pembesaran yang bawah ini. Tidak ada sinar matahari lagi teman-teman. Jadi kita buang ini dan waktunya kita bersihkan ini. Ini kan tempelan dulu teman-teman, bisa di zoom, ini tempelan. Nah, tapi ini kan sudah menyatu sekali, jadi waktunya kita buang ini biar lebih natural. Nah, biar ini lebih natural seperti tidak sambungan teman-teman ya. Dan ini juga sudah cukup. Nah, kalau tip lagi kalau seperti ini teman-teman ya. Kalau ada akar sulur yang sampai ke tanah gini, ini tidak dibuang, tidak apa-apa teman-teman. Jadi dipotong, kita pecah akar, langsung kita tanam. Itu positif hidup teman-teman. Kita potong ini biar potongnya kita panjang dulu teman-teman, sebab eh, hanya menghambat paku ya. Hanya menghambat pertumbuhan ini biar tidak terlalu over dan memberi kesempatan ke cabang yang lain biar jadi besar teman-teman. Di kuno ini. Ini sore. Biko pecah akar. Rupun ulon nih, pucuk ini. Nyiram lah jadi. Rupun. Guntingnya. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Ini sudah tujuannya lagi kenapa kita sering kontrol cabang ini. Nomor satu, angin bisa masuk teman-teman. Jadi pohon itu mudah dibersihkan dan tidak gampang terkena penyakit teman-teman. Jadi seperti ini, akar-akar sulur ini harus dibuang teman-teman, karena ini mengganggu. Buang. Jadi, ya, buang sulur. Jadi rutinitas itu tiap hari harus sering-sering kita mengontrol pohon kita biar apa ya? Biar pohon kita itu selalu terjaga, teman-teman. Jadi pohon tidak gampang rusak, teman-teman. Usahakan teman-teman ya, untuk sulur yang tumbuh di atas itu dikontrol terus, dibuang. Sesuatu yang tidak perlu dibuang. Dari belakang bisa dilihat dari belakang seperti apa teman-teman. Balik. Ini. Kok ada nih? Ini.
kerja ya. Kita harus selalu membuang cabang-cabang yang tidak terpakai, teman-teman. Seperti ini. Paku. Ini ada pakunya, teman-teman. Rusak ini geraji. Mungkin di dalam. Paku gila. Sing cilik leh, resi cilik leh. Langsung gak landep leh. Apa ya? Aku. Gila. Pas kena cabang ini. Cabang yang pembesarannya sudah cukup itu harus kita ganggu terus, teman-teman. Ini kan ada di atas. Saya kira pembesarannya cukup. Jadi kita buang terus ini, teman-teman. Diganggu terus. Biar ini nanti jadi sehat ini. Air buang. Air buang kotaknya. Rajin ya. Iya, rajin. Ya. Dalam mengontrol cabang kita harus betul-betul seleksi, teman-teman. Jadi cabang itu diseleksi sedemikian rupa sehingga tidak tidak jadi over, teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan ya, bagaimana pohon ini sedemikian besar dibuat hanya dalam waktu singkat, teman-teman. Jadi kita itu nomor satu harus kreatif, teman-teman. Jadi harus banyak inovasi-inovasi yang bisa membuat kita tambah maju dan selangkah lebih maju dari teman-teman kita, teman-teman. Jadi seperti kita dalam menyediakan pohon, membuat pohon, bagaimana sekiranya kita membuat pohon itu lebih cepat atau lebih singkat dari teman-teman kita. Hingga kalau teman-teman kita membuat pohon sebesar ini butuh waktu puluhan tahun, bisa 10 tahun, 20 tahun, kita hanya bisa membuat 2 tahun, 3 tahun jadi, teman-teman itu. Sebab intinya kita itu nomor satu
harus tekun teman-teman. Jadi kalau kita membuat pohon, setelah kita tempel, kita biarkan begitu saja, tidak kita kontrol percabangannya juga, jadi susah teman-teman, sulit. Jadi segala sesuatu yang tidak kita yang tidak kita perlakukan dengan hati akan lama jadinya teman-teman. Beda kalau dengan sesuatu yang, karena pohon ini makhluk hidup juga teman-teman, dia juga perlu kasih sayang. Dia perlu dirawat, perlu dikasih asupan nutrisi, perlu dibersihkan. Kalau zaman sekarang kan perempuan pakainya juga butuh skincare. Kalau pohon ini butuh insek teman-teman, untuk membuat daunnya bisa mengkilat, glowing kalau kata anak sekarang teman-teman, bisa glowing. Coba, suluri buat. Iya. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, pohon ini bagaimana kita bayangkan nanti setelah jadi. Ini lingkarnya sekitar 3 meter teman-teman. Dan ini saya buat hanya dengan waktu belum ada 3 tahun teman-teman. Belum ada 3 tahun saya buat ini teman-teman. Jadi kalau kita bikin seperti ini sekitar 100 pohon lah teman-teman. Selama 10 tahun kan sudah bagus teman-teman. Dan saya kira nanti nilai jualnya itu tidak rugi kita teman-teman. Kalau kita membuat pohon, asalkan pohon itu dijaga dan diperhatikan perkembangannya, nanti akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu itu dari mindset kita, dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita itu membuat pohon hanya setengah hati, pohon itu tidak akan jadi bagus teman-teman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu harus dengan hati teman-teman. Oke, saya cukupkan dari saya, sekian dulu teman-teman ya. Sebab rupanya untuk pembersihan pohon ini sudah selesai. Nanti mungkin saya bisa pindah ke pohon yang lain, karena di sini mungkin di lahan ini aja mungkin ada sekitar 100 pohon teman-teman. Jadi tiap hari saya bersihkan yang perlu dibersihkan, dan banyak pohon-pohon yang perlu ditangani teman-teman. Dari saya, Rizal Lumajang, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah mensubscribe channel saya. Semoga kita dikasih rezeki yang banyak, diberi kesehatan dan umur panjang teman-teman. Bisa kita kembali berjumpa di channel berikutnya teman-teman. Yang lain nanti mungkin saya akan membersihkan pohon yang seperti ini teman-teman ya. Ini pusu batu teman-teman. Bisa di sana. Nah, ini pusu batu teman-teman. Ini pusu batu yang mungkin untuk sebesar ini sudah jarang teman-teman. Ini pusu batu. Jadi mungkin saya akan pindah ke pohon lain. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman ya. Dari saya Rizal Lumajang, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.